Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 220404501013. Nah, pada video kali ini mengenai tipologi berdasarkan nilai kebudayaan. Nah, saya membuat video ini untuk ulangan tengah semester teori kepribadian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas tentang tipologi berdasarkan nilai kebudayaan. Yang mengemukakan teori ini adalah salah satu ahli yang bernama Edward Sprenger. Nah, isi presentasi saya ini terkait tipologi berdasarkan kebudayaan ini adalah tentang pertama biografi dari Edward Sprenger, yang kedua adalah konsep dasar teori Edward Sprenger, dan yang ketiga adalah struktur kepribadian Edward Sprenger, yang keempat pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori Edward Sprenger, dan yang terakhir adalah relevansi 4 bidang BK dengan nilai-nilai dari teori Edward Sprenger ini. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, siapa ini Edward Sprenger. Who is Edward Sprenger? Nah, Edward Sprenger adalah seorang filsuf dari Jerman dan juga guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan. Nah, di universitas seperti Leipzig, di Berlin, Tübingen. Sprenger lahir di Berlin pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal di Tübingen pada tanggal 17 September 1963. Jadi karya utamanya yang mempersoalkan kepribadian manusia adalah Lebensformen, Psychology, and Ethic and Ethic der Persönlichkeit, yaitu suatu karya yang dia kemukakan mengenai teori kebudayaan ini. Edward Sprenger merupakan seorang ahli psikologi yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai ahli psikologi modern. Jadi Edward Sprenger juga ini merupakan julukannya adalah Bapak Psikologi Modern. Nah, Sprenger mengungkapkan bahwa kehidupan manusia itu secara garis besar dipengaruhi oleh dua macam kehidupan, yaitu kehidupan jiwa, yaitu jiwa objektif dan jiwa subjektif. Jiwa objektif meliputi nilai kebudayaan yang dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap jiwa subjektif manusia, sedangkan jiwa subjektif meliputi jiwa dari setiap individu. Next, kita masuk ke konsep dasar filosofi. Nah, teori Edward Sprenger ini memandang kebudayaan sebagai sistem nilai. Jadi kebudayaan itu merupakan nilai yang ada di dalam suatu masyarakat, di lingkungan masyarakat, dan dia itu menggolongkan budaya itu ke dalam 6 jenis nilai, yaitu nilai teori, ekonomi, seni, agama, sosial, dan politik. Dan 4 nilai pertama ini, teori ekonomi, seni, agama, sosial, dan politik, juga digolongkan oleh Sprenger ke dalam nilai yang berkenaan dengan manusia sebagai individu. Lalu sedangkan misalnya 2 nilai terakhir, sosial dan politik, adalah nilai yang berkaitan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi tadi teori ekonomi, seni, agama itu menekankan pada individu, nilai yang berkenaan dengan manusia sebagai seorang individu. Lalu kalau politik dan sosial berkenaan dengan manusia sebagai anggota dari masyarakat. Lalu yang keenam adalah nilai tersebut merupakan refleksi. Jadi nilai itu cerminan dari perkembangan roh subjektif yang berpedoman kepada roh objektif. Lalu kita next ke pokok-pokok teori Edward Sprenger. Nah, di Edward Sprenger ini mengungkapkan ada dua macam roh, dan yang ketiga adalah lapangan-lapangan hidup. Dua macam roh ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada roh subjektif. Roh subjektif itu roh
individual. Jadi roh subjektif itu individu atau seseorang, satu orang. Roh subjektif itu roh yang terdapat pada masing-masing individu. Roh individual ini merupakan struktur yang bertujuan karena roh individual itu harus dapat dipahami kalau ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Jadi roh individual itu bertujuan, adapun tujuannya yaitu mencapai atau menjelmakan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem nilai-nilai itu. Lalu kita next ke roh objektif. Roh objektif itu atau biasa disebut sebagai roh supra individual, yaitu kebudayaan. Jadi nama lain dari roh objektif ini bisa kita sebut sebagai kebudayaan, yaitu roh seluruh umat, di mana manusia yang di dalam konsretonya merupakan kebudayaan yang telah terjelma, yang telah ada dan berkembang selama berabad-abad bersama manusia individual, jadi secara masing-masing. Dan yang terakhir adalah lapangan-lapangan hidup. Nah, lapangan hidup ini menurut Sprenger dalam kebudayaan itu terdapat adanya 6 macam nilai, ya, itu seperti yang saya sebutkan tadi, yang disebut juga bentuk-bentuk kehidupan, Lebensformen. Kita next ke bentuk-bentuk tipe kepribadian manusia, jadi pada teori Edward Sprenger. Nah, bentuk-bentuk ini ada manusia teoritis tadi. Manusia yang masuk pada tipe teoritis itu akan menunjukkan dirinya, menunjukkan ciri yang dominan ketika mencari sesuatu, dan kebudayaan atau kultur oleh Sprenger dipandang sebagai sistem nilai-nilai, karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Jadi menurut Sprenger itu manusia dengan tipe teoritis itu lebih menyukai sesuatu yang bersifat empiris atau ada bukti ilmiahnya, lalu kritis dan rasional. Jadi kayak tipe teoritis itu yang faktual, yang suka dengan fakta-fakta dan bukti langsung. Lalu selanjutnya manusia ekonomi. Nah, manusia ekonomi ini seseorang yang suka mengumpulkan harta benda dan mencari sebuah keuntungan, termasuk dalam golongan manusia dengan tipe ekonomi. Jadi manusia dengan tipe ekonomi itu cenderung kayak mengarah kepada sesuatu yang praktis, dan kurang memperhatikan bentuk dari tindakan yang dilakukannya, karena perhatiannya tertuju pada hasil dan tindakannya tersebut. Lalu selanjutnya adalah manusia estetis. Nah, manusia estetis ini seperti namanya saja, dia suka menyendiri, menjauhi kebisingan dan kemewahan hidup, namun dia tuh suka yang indah-indah. Jadi memandang nilai tertinggi terletak pada bentuk dan harmoni dari segala sesuatu. Jadi kayak bagaimana semua itu selaras dengan kehidupan. Lalu yang selanjutnya adalah manusia agama. Nah, manusia agama ini, tipe agama menganggap bahwa nilai dan norma itu adalah hukum tertinggi. Jadi Sprenger menyatakan bahwa inti dari keagamaan terletak dalam pencarian terhadap nilai tertinggi dari keberadaannya. Bagi manusia tipe agama, sesuatu yang paling penting adalah tentunya mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah manusia sosial. Manusia sosial yang termasuk dalam golongan ini, kehidupannya itu tidak lepas dari manusia yang lain dan selalu memiliki keinginan. Jadi manusia sosial itu punya keinginan untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Jadi bagaimana dia mementingkan kepentingan sosial, kepentingan orang lain, kepentingan halayak orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya adalah manusia politik. Manusia politik itu memiliki dorongan untuk selalu ingin menguasai orang lain. Jadi orang dengan tipe politik selalu melakukan kompetensi dan
giat dalam memperjuangkan kekuasaan. Jadi tujuan utamanya manusia politik itu adalah kekuasaan. Lalu next, jadi selanjutnya kepribadian sehat menurut teori Edward Springer. Nah, manusia teoritis sehatnya itu ketertarikannya dalam pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Lalu kepribadian sehatnya manusia ekonomi yaitu kecenderungan untuk berfokus pada tujuan ekonomi yang jelas dan efisiensi, kemampuan untuk mengatur dan merencanakan keuangan dengan baik. Jadi orientasinya itu pada materi saja. Selanjutnya yang sehat dari manusia estetis itu kemampuan untuk menghargai keindahan alam dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya seni, alam, dan keindahan estetika lainnya. Manusia sosial memandang bahwa untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial yang mendalam, jadi dia itu mengedepankan kepentingan orang lain. Selanjutnya manusia politik. Manusia politik itu kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain, kemampuannya untuk berkomunikasi, untuk bernegosiasi dengan baik. Terus kalau manusia agama, nilai-nilai agama yang kuat dan pencerahan spiritual, dia itu lebih dekat sama Tuhan, jadi kayak menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya begitu. Terus kepribadian yang tidak sehat menurut teori Edward Springer, yang pertama manusia teoritis itu kemungkinan overanalisis, jadi itu bisa membuat stres pada dirinya sendiri. Manusia ekonomi, kecenderungan materialisme yang berlebihan, pengejaran keuntungan tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dalam kehidupannya. Lalu manusia estetis yaitu kemungkinan menjadi sangat perfeksionis, jadi dia tuh tidak suka kalau ada satupun yang salah dalam hidupnya, kayak sangat berlebihan dan kritik terhadap hal-hal yang tidak estetis. Terus manusia sosial itu terlalu bergantung pada persetujuan dan dukungan sosial, jadi rentan terhadap kecemasan sosial atau ketidakmampuannya untuk mengambil keputusan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dan manusia politik yaitu kepribadian tidak sehatnya itu tendensi manipulatif, yang kayak karena kan dia berorientasi pada kekuasaan, jadi mungkin dia itu kayak mengorbankan nilai-nilai lainnya, nilai-nilai etika atau moral untuk mencapai tujuan politiknya. Kalau manusia agama itu fundamentalis atau yang kayak fanatik agama lah, dogmatisme atau ketidaktoleranan terhadap pandangan dan keyakinan orang lain begitu. Jadi, dan adapun relevansi 4 bidang BK, relevansinya itu kayak di bidang pendidikan, mungkin teori ini membantu konselor dan guru memahami nilai-nilai yang mendasari motivasi dan minat siswa. Lalu kalau bidang karir, dapat membantu konselor memahami nilai-nilai intrinsik seseorang. Terus kalau bidang sosial itu dalam hal perkembangan sosial dan emosional, pemahaman terhadap nilai-nilai, mereka dapat membantu konselor dalam memberikan dukungan yang sesuai. Nah, yang terakhir adalah bidang pribadi, bagaimana individu ini mengatasi masalah atau konflik internalnya, dan konselor itu menggunakan pemahaman tentang nilai-nilai Springer yang kayak estetika tadi, ekonomi, pengetahuan tentang teoritis dan sebagainya untuk membimbing individu dalam mengambil keputusan dan mengatasi dilema moral. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait materi ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah teori dari tipologi kepribadian berdasarkan temperamen. Jadi materi kedua yang saya angkat yaitu tipologi kepribadian berdasarkan temperamen. Nah, yang mengemukakan teori ini adalah salah satu filsuf terkenal kita atau biasa kita sebut bapak kedokteran yang bernama Hippocrates. Baik, adapun isi presentasi saya yaitu mengenai biografi dari Hippocrates sendiri, bagaimana dia mengejar, bagaimana dia bisa disebut sebagai bapak kedokteran dunia dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah struktur kepribadian Hippocrates, dan yang ketiga adalah konsep dasar tipe-tipe kepribadian
Misalnya yang Hippocrates kemukakan adalah 4. Ada phlegmatis, sanguinis, melankolis, dan koleris. Lalu yang terakhir adalah saya akan membahas tentang pribadi sehat dan tidak sehat dan dari tipe kepribadian ini, kayak phlegmatis, sanguinis, melankolis, dan koleris. Jadi mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah who is Hippocrates. Jadi siapakah Hippocrates ini? Kita akan tahu bahwa Hippocrates itu dia hidup di era 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Jadi kira-kira pada saat itu adalah abad pertengahan ya. Hippocrates ini adalah seorang dokter dari Yunani kuno. Jadi dia hidup di zaman Yunani kuno, yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Maka dari itu biasa dia disebut juga sebagai bapak kedokteran. Jadi ia belajar dunia kedokteran itu dari sekolah kedokteran Kos, dan mungkin merupakan salah satu murid juga dari Heraklius ya, maksud saya Herodicus. Dan tulisan hasil karyanya biasa juga dikenal dengan Corpus Hippocraticum. Telah membuang semua kayak paradigma orang-orang Yunani kuno terkait pengobatan yang melibatkan tahayul seperti itu, menjadi pengobatan yang kayak lebih modern, kayak mengenai penyakit dan cara pengobatannya itu melalui dengan medis, bukan dengan tahayul, bukan dengan kayak pokoknya ini Hippocrates na ubahki sudut pandang orang Yunani kuno, dari orang yang percaya bahwa orang bisa sembuh melalui kayak ritual dan semacamnya, tahayul lah, melalui sampai mengubah pemikiran orang Yunani kuno untuk menjadi kayak orang sakit itu butuh obat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Hippocrates itu rajin mengamati kayak perilaku dan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Kayak gejala yang diperlihatkan pasiennya pun dia juga perhatikan. Jadi sehingga dia berkesimpulan bahwa kepribadian seseorang itu dapat dilihat berdasarkan kondisi dan kesehatan kejiwaannya. Hippocrates itu adalah kayak yang dikenal sebagai bapak kedokteran ini berdasarkan pandangannya pada teori Empedokles, atau Empedokles itu biasa juga disebut oleh mereka itu empedu. Jadi mereka itu lebih mengembangkan ke dalam wujud eksistensi manusia dalam hal temperamen. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian Hippocrates. Ada 4 yang Hippocrates kemukakan dengan struktur kepribadian ini. Yang pertama adalah sanguin. Sanguin itu artinya darah. Orang yang mempunyai kelebihan terlalu banyak darah dan mempunyai temperamen penggembira. Seorang sanguin umumnya kayak optimis, periang, rasional, dan kayak yakin dengan senang mencintai. Lalu selanjutnya adalah melankolik atau melankolis, atau biasa dengan terlalu kayak banyak sumsum hitam. Jadi temperamen pemurung itu, jadi mereka tuh punya kayak temperamen pemurung dan cenderung selalu tampil sempurna, kayak perfeksionis juga ini orangnya yang melankolik. Lalu dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapai itu semua. Lalu selanjutnya ada kolerik. Kolerik ini orang yang terlalu banyak sumsum kuning dalam tubuhnya, jadi kayak bertemperamen bersemangat dan gesit. Seseorang dengan kolerik cenderung kayak memiliki banyak ambisi, energi, dan penggerak dalam suatu wadah. Selanjutnya adalah phlegmatik. Phlegmatik ini orang yang terlalu banyak lendir, jadi seperti sifat lendir itu lengket dan kental dan kayak lambat begitu dalam tubuhnya dan bertemperamen kayak lamban. Lalu seseorang phlegmatik itu cenderung santai,
kayak dan tidak mengeluarkan emosi dalam menggapai suatu permasalahan. Lalu konsep dasar tipe kepribadian. Konsep dasar kepribadian pragmatis ya. Pragmatis itu kepribadian pragmatis merupakan suatu nilai dan cerminan dalam kehidupan seseorang. Yang dengan tipe kepribadian pragmatis, orang yang cinta damai. Jadi pragmatis itu suka damai, suka menjalin keharmonisan, penuh kasih, suka menjaga hubungan, suka menghindari konflik, serta suka membantu orang lain. Jadi itu kepribadiannya pragmatis. Lalu ada melankolis. Nah, melankolis ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu melankolis itu yang biasanya lebih senang berkorban untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang, apalagi dengan orang-orang yang mereka sayangi, atau kondisi-kondisi tertentu. Kayak jenis kepribadian ini juga termasuk tipe yang perfeksionis lah menurutnya, analisis dan memiliki emosi yang cukup sensitif. Kalau sanguinis itu kepribadiannya, sanguinis merupakan suatu nilai yang cerminan dalam kehidupan seseorang. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis itu orang yang optimis, riang dan penuh kasih sayang, penuh toleransi dan suka menjalin silaturahmi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah koleris. Tipe ini justru menjadi yang mudah mempengaruhi orang lain atau individu. Dengan tipe koleris ini selalu memiliki gagasan, tujuan, rencana, dan juga ambisi yang tidak ada habis-habisnya. Selanjutnya kepribadian sehat dan tidak sehat ya menurut tipe sanguinis. Kalau kepribadian tipe sanguinis itu kepribadian sehatnya kayak optimis, penuh rasa ingin tahu, berhati tulus. Kepribadian tidak sehatnya adalah punya dominasi percakapan. Jadi dia tuh kayak mendominasi percakapan. Dia terus mau didengar dan suka membesar-besarkan suatu masalah sebenarnya yang kecil. Egois. Sensitif. Suka mengeluh kekanak-kanakan. Jadi ini salah satu tipe kepribadian sanguinis yang tidak bagusnya. Kalau bisa seimbangkan itu lebih bagus sih. Terus kepribadian sehat dan tidak sehat kayak menurut pragmatis ini ya. Kalau pragmatis, kepribadian sehatnya itu mudah bergaul dan santai, mudah diajak rukun dan menyenangkan, tenang, teguh, sabar dan seimbang, hidup konsisten, tidak banyak cakap, tapi bijaksana orangnya, simpatik dan baik hati. Dia tidak suka cari masalah pokoknya. Dan juga dia suka menyembunyikan perasaannya, emosinya. Jadi terus kepribadian tidak sehatnya di pragmatis itu karena dia mudah bergaul dan santai, mudah diajak rukun dan menyenangkan. Jadi dia itu tidak suka dia itu kayak sangat tidak bisa kalau ada orang yang emosi di depannya. Dia tuh sangat tidak suka kalau ada orang yang ribut di hadapannya. Terus kepribadian sehat dan tidak sehat menurut tipe koleris ya. Sehatnya itu karena dia itu efektif, pemimpin yang efektif. Koleris yang sehat itu cenderung menjadi pemimpin yang efektif, menginspirasi dan memotivasi orang lain, komunikator yang baik, dan juga punya kepribadian yang seimbang. Kalau kepribadian tidak sehatnya kayak dia tuh suka marah dan dominan orangnya. Terus koleris itu tidak sangat itu dapat menjadi sangat marah dan dominan, bahkan hingga titik destruktif atau sangat-sangat parah. Ketidakbertanggungjawabannya, kurang empatinya, stres kronis. Itu sih. Selanjutnya adalah kepribadian sehat dan tidak sehat menurut tipe koleris. Jadi kepribadian sehat menurut tipe koleris itu dia itu produktif dan kreatif. Melankolis yang sehat itu sering menjadi orang yang kreatif dan produktif, setia dan dapat diandalkan,
kemampuan mengatasi detail, dia tuh sangat detail dan empatinya kuat banget. Terus kepribadian tidak sehatnya karena dia itu suka, karena saking detailnya dia tuh bisa depresi dan punya kecemasan yang berlebihan, karena itu salah satu resiko dari orang yang perfeksionis. Melankolis juga itu tidak sehat, mungkin rentan terhadap depresi yang kecemasan berlebihan karena perfeksionisnya yang tadi saya bilang. Mereka itu dapat menjadi perfeksionis yang tidak dapat merasa puas dengan hasil kerja mereka. Jadi mereka itu sulit beradaptasi, terlalu terpaku pada emosi negatif yang mereka miliki. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.